Ibu dari yayasan ini agak terkejut Bapak dengan hasilnya. Sepertinya ya psikologis. Karena pilihannya saya akan memukul teman saya. Kalau saya dipukul, saya sangat setuju Bapak. Mungkin dari hasilnya itu bagaimana Bapak? Ya, mungkin silakan Bapak. Bapak berkenan Bapak memberikan materi yang luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk MC yang luar biasa hari ini ya. Ini dua keong racun bukan ya? Wow, dua keong racun. Upin Ipin Bapak. Ya. Karosnya Bu Sebi bisa nanti. Di sini sudah ada juga Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Yasarini Cabang Lanut Adi Sucipto, Ibu Pengurus Yasarini, Bapak Ibu Guru yang luar biasa pada hari ini di tengah waktu yang sebenarnya bisa bernafas lega, tapi di waktu yang kegiatannya cukup padat ini masih menyempatkan waktu. Mulai dari kemarin sudah melaksanakan asesmen, lalu yang kedua hari ini untuk melaksanakan seminar. Nah, untuk asesmen kemarin memang ini sesuatu terobosan yang luar biasa, mohon izin Ibu, karena memang asesmen ini tujuannya bukan hanya untuk mengetahui potensi diri, tapi juga untuk mengenali bagaimana Bapak Ibu sekalian mengenali diri sendiri. Karena dengan nanti terkait dengan penyampaian yang akan disampaikan, bagaimana ketika kita mengenal diri kita, maka kita juga akan jauh lebih mudah untuk mengontrol atau memberikan meregulasi emosi yang muncul atau perilaku-perilaku yang muncul selama proses belajar mengajar. Baik, sebelum masuk ke materi, saya pengen mengajak Bapak Ibu sekalian kita ice breaking dulu. Oke, nanti kita bermain tepuk lampu merah. Nanti akan ada 3 aba-aba. Yang pertama lampu merah. Lampu merah silakan tepuk tangan 1 kali. Kita coba. Merah. Oke, luar biasa. Yang kedua kuning. Kuning tepuk tangan 2 kali. Kuning. Sabar ya Ibu. Kelihatan ya. Karena MC-nya nggak sabar, akhirnya semuanya tertular nggak sabar. Kuning. Oke, yang ketiga hijau. Hijau tepuk tangan 3 kali. Hijau. Oke, sudah siap? Kita coba. Konsentrasi. Merah. Kuning. Merah. Kuning. Merah. Hijau. Masih ada keplok-keplok. Merah. Kuning. Kuning. Merah, biru. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mohon izin Ibu Ketua, terima kasih untuk acara yang luar biasa ini, karena baik dari ibu-ibu pengurus sangat luar biasa, baik dengan para guru yang sangat luar biasa koordinasi, karena kami sering pinjam SMK maupun SMA juga untuk pelaksanaan tes. Kami terima kasih banyak sudah dibantu. Lalu yang kedua, kita akan masuk ke materi terkait dengan guru yang sehat secara psikologis sebagai kunci sekolah yang aman dan bermartabat. Oke, next. Oke, kami izin memperkenalkan diri karena kami juga sebagai warga baru di sini. Kurang lebih hampir 1 bulan lebih kami sudah berada di sini dengan kegiatan yang sangat luar biasa di Lanut Adi. Perkenalkan, mungkin saya teralat tadi dari MC mengganti nama saya Huda gitu ya. Nanti tolong honornya nanti dikurangin aja. Oh ya, perkenalkan nama saya Kapten Kes Hisanul Hadi, Sarjana Psikologi Psikolog. Saya S1 di Psikologi UGM tahun 2010. Lalu kebetulan
saya baru menyelesaikan pendidikan profesi psikologi untuk profesi psikolog di tahun ini juga, dan langsung ditempatkan di Lanut Adi. Lalu untuk riwayat penugasan itu di Dispesi, lalu di Lanut SMO juga ketemu dengan Pak Mustopo yang dulu ketemu rambutnya hitam mengkilat, sekarang sudah putih bersih gradasi rambutnya. Lalu pernah di Yonkes juga, dan yang terakhir di Biak di Kaup 3 kurang lebih 2 tahun, menikmati indahnya Biak, pantai Biak, dan yang terakhir kami ditempatkan di Lanut Adi. Next. Nah, kalau dilihat kita di dalam ruangan ini pasti banyak sekali generasi per generasi ya. Bahkan Bapak Ibu guru sekalian, ini salah satu profesi lintas waktu ya, karena setiap generasi per generasi itu melihat bagaimana karakter dan anak-anak yang dihadapi. Nah, yang pertama generasi baby boomers. Ini mohon maaf Pak Mustopo, mungkin fotonya mirip ya Pak, atau kebetulan mirip. Gak seneng nih gue ngaku tuh. Jadi ini generasi baby boomers, itu lahir di tahun 46 sampai dengan 64. Nah, bagaimana karakteristik generasi baby boomers ini? Karena generasi baby boomers ini hidup di Perang Dunia Kedua dengan eskalasi yang memang situasi politik maupun situasi ekonomi yang tidak stabil. Mereka cenderung untuk otoriter. Bagaimana perintah ataupun hal-hal yang disampaikan itu harus dikerjakan tanpa ada diskusi ataupun tanpa ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi bagian bertukar informasi. Lalu yang kedua ada generasi X, ini Gen Bus, yaitu lahir di tahun 65 dan 76, di mana Gen X ini sudah mulai berdiskusi maupun mempelajari hal-hal yang baru, mulai peka dengan kehidupan, dengan pola asuh maupun dengan teknologi. Lalu yang ketiga ada generasi milenial, itu lahir di tahun 77 maupun 94, di mana mereka mulai masuk ke transisi peralihan teknologi, mulai dari teknologi yang masih manual, sekarang mulai masuk ke zaman digitalisasi, komputerisasi di generasi Y. Lalu di generasi Z, di Gen Z itu lahir di tahun 95 dan 2010, di mana mereka generasi yang open minded, yang tidak terlalu suka dengan hal-hal yang formil, hal-hal yang mungkin tidak terlalu secara penjelasan ataupun secara kegiatan yang kaku. Mereka lebih cenderung senang dengan kegiatan yang fleksibel. Lalu yang terakhir generasi Alpha, yaitu lahir di tahun 2011 dan 2025, yaitu generasi abad 21, di mana mereka hidup dan menjadi bagian dari informasi maupun dari paparan-paparan digitalisasi dan perkembangan teknologi. Next. Nah, ini ada beberapa tahap tugas perkembangan. Yang pertama itu terkait dengan tahap infansi, yaitu tahap 0 sampai 2 minggu ketika anak baru dilahirkan. Di mana ketika anak baru dilahirkan, yang mereka rasakan pertama sekali adalah tempat ini nyaman atau tidak untuk saya tempati. Mereka merasakan situasi di dalam keluarga atau di tempat dia tinggal itu apakah sesuatu atau lingkungan yang aman atau tidak. Lalu yang kedua ada tahap babyhood atau prasekolah, di mana usia 2 minggu sampai dengan 6 tahun. Ini juga sering disebut sebagai tahapan emas bagi anak, di mana ini merupakan tahap pengembangan awal mulai dari motorik, kognitif, sosial, emosi, dan
merupakan usia emas ketika anak mulai untuk belajar sesuatu. Lalu yang ketiga itu ada kekhasan tahap sekolah di usia 6 sampai 12 tahun, di mana pada tahapan ini anak mulai diisi terkait dengan konsep dasar maupun dengan konsep akademis yang bisa menambah intelektual anak secara kapasitas kognitif. Lalu yang keempat yaitu terkait dengan pubertas di usia 12 sampai dengan 17 tahun, bagaimana terjadi peningkatan hormonal dan terjadinya penyarian ataupun krisis identitas, bahwa remaja mencari identitas diri, mencari konsep diri di usia pubertas. Lalu yang kelima terkait dengan tahap remaja awal di 17 sampai dengan 20 tahun, di mana secara perkembangan fisik lalu juga mulai paham tentang konflik maupun krisis emosi dan sosial yang dirasakan saat ini. Next. Nah, ini banyak sekali mungkin yang menjadi perhatian para guru saat ini maupun kita sebagai orang tua, di mana tantangan saat ini semakin luar biasa, mulai dari penyalahgunaan obat-obat terlarang, lalu juga konflik antar sekolah maupun juga penggunaan HP ataupun juga konflik antar orang tua, antara anak dan orang tua, bahkan juga tantrum maupun speech delay bagi anak-anak usia dini. Next. Nah, secara data permasalahan anak dan remaja memang menunjukkan bahwa terkait permasalahan emosi, dari 10 orang itu terdapat 1 orang yang bermasalah terkait dengan emosi. Lalu yang kedua terkait dengan depresi, dari 20 orang terdapat 1 orang yang terindikasi ataupun depresi, bisa depresi sedang ataupun depresi minor. Lalu yang berikutnya terkait dengan gangguan mental terhadap anak remaja, memang dari 4 orang itu 1 orang yang terpapar. Lalu yang berikutnya terkait dengan angka kelahiran pada remaja, itu walaupun sempat turun, tapi di tahun terakhir, di tahun 2023 itu cukup meningkat kembali karena terkait dengan pergaulan bebas. Next. Nah, bagaimana kita memahami dunia anak dan remaja saat ini, terutama di era digital saat ini? Yang pertama, pengaruh era digital terhadap psikologis anak dan remaja. Karena saat ini dengan adanya TikTok ataupun YouTube Short itu sangat berpengaruh dalam anak-anak berpikir. Ketika anak-anak itu dari kecil dia sudah diberikan handphone tanpa ada kendali, tanpa ada aturan ataupun waktu, anak akan cenderung mengikuti atau diberikan stimulus yang dia terima. Karena rata-rata video di TikTok itu kan sangat pendek, maupun video short di YouTube itu, sehingga secara sistem saraf itu otak merespon bahwa dengan video pendek yang ada itu cukup memberikan stimulasi yang menyenangkan. Dengan video yang pendek dia merasa itu sesuatu hal yang menyenangkan. Sehingga ketika dia dihadapkan pada situasi atau kondisi yang berbeda, maka anak akan cenderung mudah marah ataupun mudah menangis ataupun tidak mau mengikuti aturan yang ada. Lalu yang kedua, terkait juga dengan FOMO di kalangan remaja, itu memang lagi booming terkait dengan sindrom FOMO, baik itu tidak hanya mengikuti tren tapi juga di kegiatan yang negatif juga. Karena banyak mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa melihat beberapa dari remaja itu tangannya luka-luka ataupun baret-baret. Nah, itu salah satu bentuk FOMO yang negatif ya, di mana mereka mengikuti
temannya mereka, ketika dia melihat temannya, tanganmu kenapa? Saya melakukan hal ini untuk mencari kepuasan. Jadi mereka tujuannya terkadang beberapa tidak untuk melukai diri atau tidak untuk bunuh diri, tapi mereka biasanya mencari sensasi dari suicide atau yang goresan-goresan yang mereka lakukan. Nah, dan itu cukup banyak yang terjadi saat ini karena memang kebetulan kami berpraktek baik di puskesmas maupun di sekolah juga cukup ada beberapa remaja yang melakukan itu, bahkan usia-usia 17, terutama usia 17 tahun itu sudah banyak yang sudah minum obat-obatan antidepresan karena memang permasalahan keluarga. Sementara di sekolah juga yang mungkin bisa menjadi opsi kedua, tempat yang nyaman untuk para siswa, ternyata juga tidak didapatkan. Nah, bagaimana dari waktu yang singkat ini kita sedikit belajar untuk bagaimana memahami tanpa menjustifikasi siswa, karena alamiah kita sebagai manusia ketika melihat perilaku negatif itu cenderung wah kok bisa. Padahal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendengar atau memahami dari sebab perilaku yang muncul ataupun yang dilakukan oleh siswa kita. Lalu yang kedua terkait dengan karakteristik perkembangan emosi. Remaja bukan sengaja ingin melanggar aturan atau mencari masalah, melainkan mesin emosional mereka sudah sangat kuat, sementara rem logis mereka belum selesai dibangun. Jadi pada secara fase emosional itu memang berkembang lebih dulu dibandingkan logika berpikir, karena emosi itu dibentuk pada saat tadi tahap 2 minggu anak lahir sampai dengan usia 6 tahun itu sudah mulai dibentuk emosi. Makanya mungkin yang Bapak Ibu guru di TK maupun KB sudah bisa untuk mengenalkan anak terkait dengan emosi apa saja yang muncul, mulai dari rasa takut, rasa sedih, marah, senang, sehingga dia tahu emosi apa yang muncul dan dia bisa mengenal ketika ditanya perasaannya seperti apa. Lalu untuk remaja memang ibarat mobil, secara emosional mereka gaspol, tapi sementara rem logisnya itu memang masih kurang. Nah, bagi guru-guru yang di SMP maupun di SMA itu memang menjadi perhatian bagaimana menjadi teman, bagaimana menjadi pendengar yang baik tanpa harus selalu menjustifikasi ya. Tidak harus kita, wah kamu kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas, atau langsung menjudgment bahwa kamu tidak masuk sekolah atau bolos sekolah karena apa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya interrogatif, sehingga kita perlu belajar bagaimana bertanya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih positif agar anak itu merasa nyaman, dia tidak merasa terancam, sehingga informasi atau perasaan yang dia rasakan itu bisa dia keluarkan. Lalu yang ketiga, perilaku adalah bentuk komunikasi. Nah, kebutuhan yang tidak terpenuhi dan setiap perilaku adaptif maupun maladaptif memiliki fungsi tertentu. Nah, perilaku ini adalah keseringan stereotip kita adalah sebagai bentuk komunikasi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan ataupun siswa bolos, kita langsung mengecap bahwa anak itu nakal. Nah, itu yang disebut sebagai perilaku adalah bentuk komunikasi. Nah, bagaimana kita melihat dan mencoba memahami terlebih dahulu dengan cara kita bisa memanggil anak itu tanpa harus mempermalukan dia, misalkan menindak di depan umum ataupun memarahi di depan kelas. Kita bisa ajak ke ruangan yang mungkin lebih nyaman, lebih aman untuk dia bercerita. Next. Nah, sebelum kita masuk ke do and don'ts-nya di kelas, ada satu hukum alam di psikologi yang harus kita sepakati bersama, bahwa anak yang sedang tidak reguler emosinya tidak akan bisa ditenangkan oleh guru yang juga sedang tidak reguler emosinya.
Nah, gimana Bapak Ibu dua keong racun ini, saya pengen dengar dulu. Siap Bapak. Kalau lagi emosinya marah, hutangnya banyak. Wow, kebetulan tidak punya hutang ya Pak, saya langsung berani gengsi dulu Pak. Iya. Nah, kalau misalkan lagi banyak pikiran, banyak secara emosi juga kan pasti tidak stabil ya. Nah, bagaimana ketika rasanya menghadapi anak yang mungkin tidak sesuai dengan aturan? Iya, kalau saya begini ya Pak, saya menyadari saya ini adalah manusia biasa juga Bapak. Jadi ketika tidak bisa dipungkiri, terkadang kita sebagai manusia biasa ini emosinya juga susah, tidak stabil. Kita juga punya masalah pribadi mungkin. Nah, ketika emosi kita sedang tidak stabil juga, langkah yang saya ambil adalah saya harus memberikan ruang untuk diri saya sendiri dulu, untuk saya selesaikan. Saya berdamai dulu dengan diri saya, ruang saya sudah ada, saya sudah bisa untuk merilis emosi apa yang saya rasakan. Ketika saya sudah merasa saya oke, baru saya akan ke anak, seperti itu. Karena rasanya nanti kalau saya sendiri tidak oke, anaknya tidak oke, nah anak tersebut akan diarahkan oleh orang yang hilang arah Bapak, seperti itu. Jadi saya akan mengambil ruang dulu untuk diri saya pribadi. Ketika saya sudah tenang, setelah saya sudah juga oke, baru melayani anak. Kebetulan saya di SMP itu adalah seorang guru bimbingan konseling Bapak. Iya, betul Ibu. Jadi saya itu berobat jalan ketika saya pasca sarjana, saya itu tidak kuliah Bapak, tapi berobat jalan. Ya, jadi ketika saya bekerja, insya Allah saya dengan sudah kondisi psikologis yang oke, seperti itu. Izin, terima kasih Bapak. Oh, tepuk tangan dulu untuk Ibu Adini. Mudah-mudahan setiap sekolah punya guru BK yang seperti itu ya. Oke, karena baik tujuan kita sebagai baik dari organisasi, dari yayasan maupun Bapak Ibu guru sekalian, kita membangun sekolah tidak hanya menyiapkan CCTV yang lengkap ataupun dengan pagar-pagar yang tinggi, tapi di momen ini, di waktu dan kesempatan di Putyasari ini, kita memberikan sudut pandang yang berbeda, bahwa bagaimana memahami anak, mulai dari memahami psikologisnya anak. Tapi sebelum itu, kuncinya adalah bagaimana guru juga mampu untuk meregulasi emosi. Oke, next. Nah, ini merupakan sebuah analogi gelas kosong bahwa guru tidak dapat memberikan empati, kesabaran, perlindungan, dan dukungan kepada siswa jika tangki emosional dan psikologis mereka sendiri dalam keadaan kosong. Nah, bagaimana perlu diisi terkait dengan tangki emosinya? Mungkin di lain sesi kita akan belajar bagaimana mengenali emosi yang lebih dalam, lalu bagaimana memahami ataupun meregulasi emosi agar kita ketika menghadapi situasi yang mungkin tidak mengenakan ataupun situasi yang cukup tertekan buat kita, karena sebagai guru kita juga merupakan manusia biasa yang punya masalah baik di rumah maupun dimanapun, yang terkadang ketika kita sudah berusaha untuk menghilangkan masalah tersebut tapi tidak berjalan dengan efektif. Next. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa memang sangat berdampak ketika guru yang memiliki stres itu akan berdampak dengan situasi maupun kondisi ketika berhadapan dengan murid yang ada di kelas. Next. Lalu yang berikutnya terkait dengan kesejahteraan dan stres, bagaimana stres kronis itu memicu reaktif, hilang kontrol maupun kehilangan kesabaran. Jadi kita lebih gampang untuk
memberikan stereotip ataupun menjustifikasi anak itu secara negatif. Karena apa? Emosi yang negatif itu cenderung menular. Makanya tadi yang disampaikan Bu Andini, ketika ada ataupun emosi lagi sedang tidak baik, kita berikan ruang untuk diri kita sendiri dulu, paling tidak dengan 10 sampai dengan 15 menit. Tujuannya apa? Kita bisa merilekskan tubuh maupun merilekskan pikiran kita. Lalu next. Nah, ini bukan efek riak bahwa kecemasan dan kemarahan ketika guru mau masuk ke kelas itu cenderung akan menular ke siswa, bahkan siswa itu menganggap sebuah sinyal mode bertahan. Mereka mau fight or flight, mau bikin keributan dengan guru, suasana kelasnya supaya gurunya semakin emosi, atau flight, biasanya mereka akan cenderung tidak menghiraukan. Nah, bagaimana the ripple effect ini bisa kita antisipasi ketika akan masuk ke kelas ataupun pada saat awal kelas, biasanya di tahun ajaran baru, biasakan untuk buat kontrak belajar tidak hanya terkait dengan akademik, tapi juga bagaimana tentang aturan kelas, baik itu terkait dengan emosional maupun hal-hal yang mereka mungkin kita bisa punya ruang untuk bercerita agar bisa lebih mengenal siswa secara individu. Dan kebetulan saya praktek di Brito itu 3 bulan. Mereka biasa melakukan eksamen itu kalau di psikologi journaling. Jadi mereka tiap minggu diminta untuk membuat journaling kegiatan mereka, perasaan mereka, maupun hal-hal yang mungkin hal positif maupun negatif yang mereka rasakan selama 1 minggu. Bahkan pelajaran-pelajaran hidup, pelajaran-pelajaran positif yang mereka dapatkan itu mereka tuangkan ke tulisan. Karena ketika orang itu tidak mampu menceritakan, siswa itu tidak bisa bercerita, dengan melalui tulisan itu secara penelitian mampu mengurangi beban emosi termasuk siswa juga. Next. Nah, bagaimana cara menjaga psikologis guru agar tetap sehat? Yang pertama, next. Nah, kita perlu mengenali tanda distress psikologi pada diri sendiri. Nah, yang pertama, ketika bangun merasa kurang segar, atau pada saat di motor ini kok lehernya udah mulai berat ya Bapak Ibu. Wah, ini kenapa? Ini harus mulai aware dengan diri sendiri. Ini kok kepala udah sakit sebelah ya, migrainnya kok tiba-tiba kambuh ya, atau asam lambung kok mulai naik ya. Karena tiga penyakit ini sangat berhubungan dengan psikologis manusia. Karena ketiga sakit ini memberikan sinyal bahwa psikologis Anda sedang kurang baik. Nah, bagaimana cara kita mengenali ya? Yang pertama secara fisik itu mulai sakit kepala, asam lambung, ataupun sebelum berangkat sekolah, ototnya kok pegel gitu ya, padahal tidak ada aktivitas fisik yang dilakukan. Lalu yang kedua terkait dengan kognitif, bagaimana ketika mengajar sulit konsentrasi ataupun mudah sinis terhadap anak ini. Oh, si A ini kok kamu udah dikasih tahu kok nggak ada perubahan, atau ketika ketemu anak yang dijustifikasi nakal selalu memberikan respon yang kurang baik. Nah, itu sudah menjadi salah satu tanda bahwa kita mulai rasa empati kepada siswa itu mulai hilang. Next. Lalu yang berikutnya self awareness. Bagaimana kita juga memahami apa yang membuat trigger, yang membuat Anda sedang marah apa, lalu apa yang menjadi pemicunya, itu kita perlu memahami atau sadar terkait dengan pemicu yang muncul.
Lalu yang kedua terkait dengan teknik regulasi emosi ketika dalam memang situasinya cukup mendadak, biasanya bisa melakukan dengan psychological side dengan cara 2 tarikan nafas cepat. Boleh yang muslim boleh ditambah dengan istighfar, tapi jangan di depan anaknya ya Bu ya. Enggak, nanti dikira ibu lihat setan apa gimana ya Bu. Jadi boleh dilakukan, cari tempat ruang atau sambil duduk gitu lakukan Astagfirullahaladzim gitu ya. Atau bisa lakukan dengan 2 tarikan nafas itu membantu secara spontan untuk agar cara kerja jantung jauh lebih stabil ketika dalam kondisi darurat. Lalu yang berikutnya terkait dengan kognitif referensial, bagaimana mengubah narasi yang biasa kita lihat, wah apalagi di ruang guru ya, ada biasanya mungkin satu guru bilang, kayak ini loh anak kelasmu merokok terus tiap hari. Wah yang satu bilang, wah makanya itu anakmu itu melawan terus, nggak melanggar aturan. Artinya apa? Stereotip tentang itu negatif tentang siswa. Padahal kita juga belum tahu alasan dia merokok apa sih. Nah itu yang perlu kita gali lebih dalam terkait dengan permasalahan yang dialami. Oke, next. Nah, selain itu juga kita perlu bagaimana membangun budaya sekolah bahwa dengan mempunyai support system di antara guru ataupun kita punya tempat untuk bercerita ataupun punya ruang konseling khusus bagi guru. Jadi tidak hanya siswa saja tapi juga guru juga punya ruang untuk konseling, menyampaikan apa yang dirasakan ataupun unek-uneknya. Tujuannya apa? Ketika kita punya beban emosi itu bisa ditransfer ke Bu Andini ya, terutama yang di SMP, bisa dibagi emosi-emosi yang dirasakan. Oke, lanjut. Nah, mungkin di waktu yang singkat ini saya akan sedikit berbagi salah satu teknik relaksasi, yaitu dengan melakukan teknik nafas 4-4-4. Jadi tarik nafas lewat hidung 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu hembuskan lewat mulut 4 hitungan. Boleh kita coba sama-sama? Izin Ibu. Oke, silakan posisi senyaman mungkin, boleh sambil senderan. Tangannya boleh ditaruh di paha. Posisi senyaman mungkin. Oke, kita akan latihan dulu. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi lewat hidung. Tahan. Hembuskan lewat mulut. Oke, sekarang silakan Bapak Ibu tutup matanya. Gak apa-apa, malah turun malah enak ya. Berarti itu benar-benar merasakan tarikan nafas yang dirasakan. Oke, sekarang silakan pejamkan matanya. Fokus dengan tarikan nafas. Lakukan 4 hitungan. Rasakan setiap tarikan nafas yang masuk lewat hidung terasa, lalu dihembuskan lewat mulut. Seluruh beban emosi yang dirasakan keluar lewat hembusan mulut yang Bapak Ibu lakukan. Perasaan di dada jauh lebih lega, jauh lebih rileks.
Baik, selesai. Dengan Ibu siapa? Ibu Ika. Gimana perasaannya tadi Bu, setelah melakukan relaksasi? Apa yang ada bedanya enggak? Atau ada perubahan atau sama aja? Alhamdulillah Pak, setelah melakukan relaksasi ada perubahan. Jadi rileks banget. Dan kemarin setelah 1 tahun dengan anak-anak yang berbagai macam karakter bawaan dari rumah, emosi yang masih sulit terkontrol, alhamdulillah sekarang sudah agak. Dengan Ibu siapa? Izin Pak, dengan Bu Indah. Ini jujur ya Pak. Ya, jujur. Ya, izin Bapak, tadi saat saya melakukan relaksasi itu memang saya pengen melepaskan Pak. Tapi kok malah pusing ya Pak? Karena mungkin saya pengen melepaskan, tapi ternyata di sini itu pikirannya melayang-layang Pak saat itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi kelihatan ya perbedaannya. Memang ketika itu memang berhasil, beban emosi itu bisa dikeluarkan. Tapi juga Bu Endang sampaikan tadi, tapi ada kalanya bagaimana ketika melakukan relaksasi itu tambah pusing. Bahkan ada yang secara nafas pun juga sesak. Nah, itu memang menandakan ya dari eskalasi permasalahannya yang dihadapi juga berat. Nah, itu tidak apa-apa ya, itu sesuatu hal yang positif ya, bahwa kita menyadari bahwa tubuh kita saat ini dalam kondisi yang memang perlu mendapatkan perhatian. Karena kadang-kala asik kerja, akhirnya tidak memperhatikan atau kesejahteraan pribadi maupun me time-nya sampai lupa. Nah, itu mungkin perlu nanti bisa untuk bercerita, ataupun ketika masalah yang dihadapi cukup berat bisa untuk bercerita ke psikolog ataupun ke psikolog klinis yang mungkin ada di puskesmas, ataupun ke saya pun juga boleh kalau misalkan untuk berbagi ataupun untuk menceritakan apa yang dihadapi. Oke, next. Nah, ini apa yang boleh kita lakukan dan apa yang perlu dihindari. Yang pertama, bagaimana menjadi guru yang mampu mendengarkan secara aktif terkait dengan validasi emosi. Nah, bagaimana mendengarkan secara aktif ini memang perlu kita pelajari ya. Bahwa mungkin ke depan izin Ibu, nanti para guru bisa dilatih terkait dengan PFA, bagaimana psychological first aid terkait dengan bagaimana ketika menangani permasalahan baik untuk diri sendiri maupun menghadapi siswa. Karena PFA ini bukan hanya kotak P3K yang dipunya, tapi juga PFA ini fungsinya adalah untuk kita membantu rekan maupun membantu keluarga maupun membantu siswa. Lalu yang kedua terkait dengan gunakan pendekatan restoratif, bahwa kita tidak hanya melabeling ataupun langsung memberikan hukuman kepada anak, tapi juga perlu mendengar apa sih alasan dia melakukan itu, apa yang membuat dia melakukan itu. Lalu yang ketiga, fokus pada perilakunya, bukan pada identitas anaknya. Karena ketika anak itu sudah nakal, wah kayak wajar wih, dia melakukan itu ya sebagai suatu hal kewajaran. Tapi kita tidak fokus pada perilakunya. Misalkan perilaku merokok, kenapa dia merokok? Kenapa dia mengulangi lagi? Nah, itu yang kita fokus, bukan kepada fokus ke identitas anaknya. Lalu yang kedua, bagaimana buat konsekuensi logis dan konsisten. Karena Gen Z ini, karena kebetulan saya kuliah lagi dengan generasi yang berbeda, mereka tipikal yang sangat logis, tidak mau ketika dihukum tapi tidak diberitahu salahnya apa. Bahkan mereka akan berani menjawab, salah saya apa Bu? Kok saya dihukum? Kan saya tidak melakukan itu. Nah, ketika
kita berhadapan dengan mereka, kita harus punya alasan yang logis bagaimana memberitahu atau menyampaikan apa yang membuat atau kesalahan yang dia lakukan. Lalu yang berikutnya memberikan positive reinforcement, bagaimana tidak hanya saat ini memberikan punishment saja, tapi juga memberikan penguatan secara positif bagi siswa. Lalu yang perlu dihindari yaitu menghakimi, meremehkan, atau menepis emosi yang muncul, karena ketika anak itu sedang sedih ataupun dia marah, kita panggil ataupun ajak untuk dia meluapkan emosinya, karena pada dasarnya ketika kita menjadi pendengar yang baik itu sudah melakukan salah satu teknik dari PFA. Bagaimana menjadi pendengar yang baik, mendengarkan tanpa menjudgment dan mendengarkan secara empatik. Lalu yang berikutnya, hukuman yang mempermalukan baik public shaming maupun fisik. Bagaimana sering kalau di zaman saya yang terlambat silakan memisahkan diri, ataupun yang terlambat silakan berdiri ke depan. Nah, di generasi sekarang kita akan coba bagaimana membuat cara-cara hukuman yang lebih mendidik supaya anak juga dapat merasa nyaman di sekolah, karena hampir rata-rata anak saat ini cenderung berkonflik dengan orang tuanya, tuntutan dari orang tua tinggi, sehingga jadilah sekolah tempat yang dipercayai oleh siswa-siswa Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya memberikan label stigma negatif terhadap anak, lalu ancaman kosong, kamu nanti kalau nggak belajar nggak naik kelas. Nah, ancaman-ancaman seperti itu untuk mulai diganti dengan hal-hal yang lain. Dan yang terakhir, bagaimana tidak hanya merespon saat anak berbuat salah, tapi juga kita hadir pada saat kegiatan belajar mengajar, juga memahami bagaimana karakter anak ini hari per hari itu kelihatan, karena observasi guru itu sangat luar biasa. Guru mampu melihat bagaimana perubahan perilaku anak dari setiap harinya, dan itu menjadi hal yang menjadi kunci bagi guru untuk melihat perilaku dari perubahan anak. Next. Oke, sekian untuk penutup dari kami. Sekolah yang aman itu tidak lahir dari guru yang sempurna, tapi dari guru yang sadar akan keterbatasannya, lalu berani menyembuhkan lukanya dan konsisten menjaga kesehatan jiwanya. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Pak untuk tetap berada di Berkenan duduk di kursi panas itu Bapak izin ya. Iya, karena silakan ditemuin Bu Dini ya. Boleh, saya akan berkeliling ya setelah ini ya. Baik, luar biasa pemaparannya Bapak. Tentunya ini menjadi bekal untuk guru-guru SMP, SMA, SMK, TKKB. Dalam artian kita sebagai guru itu bukan makhluk yang sempurna Bapak Ibu. Jadi ketika kita butuh pertolongan, maka tidak apa-apa ya Pak ya kalau kita datang ke psikolog ya Pak ya. Betul. Jadi kalau datang ke psikolog bukan berarti kita bukan saya yang ngomong ya. Iya. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya butuh pertolongan, jangan segan, jangan takut untuk ke psikolog Bapak Ibu, seperti itu. Nah, dari materi yang luar biasa tadi, sepertinya teman-teman saya di belakang ini sudah banyak Bapak pertanyaannya Bapak. Boleh silakan? Ada yang bertanya? Oke, baik. Siap Ibu. Terima kasih izin Bapak, perkenalkan saya Sri Budi Rainingsih, saya dari SMK Penerbangan. Ditanya Bapak, sebenarnya nggak tanya ya, lebih ke curhat. Boleh. Waduh, berat ini. Siapkan tisu sudah ada Ibu, tisu? Oke, tidak mungkiri bahwa guru itu akhirnya bagi siswa dan orang tua itu adalah superhero ya. Ya. Kami
kami datang pagi itu ibarat baterai HP itu udah kami cas 120%. Lebih ya Pak, bisa 100 ya. Oke, iya. Pokoknya sampai gelembung gitu ya. Tapi ketika sampai sekolah, energi kami habis ya untuk satu menghadapi siswa, dua menghadapi rekan kerja. Saya langsung relate juga Bu itu Bu. Iya. Yang ketiga yang lebih berat lagi sebenarnya adalah orang tua siswa. Kami di sekolah harus jadi guru, harus jadi dokter, harus jadi konselor, kemudian kadang-kadang kami jadi koki juga. Iya MBG ya maaf. Betul. Ya betul. Oke. Ketika kami sampai sekolah, ketika kami selesai melakukan pembelajaran dan sebagainya, kami tidak langsung pulang, Bapak. Ada pekerjaan lain yang sebenarnya di luar guru ya. Kami kadang jadi content creator, kadang kami harus jadi IO ya. IO ya, bahasa kerennya IO, jangan panitia ya Bu ya. IO, panitia kalau nggak keren gitu lah ya, itu. Baterai kami kadang nggak sampai 5%. Kami lupa naruh chargernya di mana, baterai udah habis. Nah, pertanyaan saya, ketika charger kami hilang, tadi Bapak menyampaikan bahwa ada support system ya. Ya, support system. Teman-teman. Yang mana teman-teman kami juga kehilangan charger. Bagaimana kami saling menguatkan, saling mencharger satu sama lain biar baterai kami penuh lagi Bapak. Karena kami pulang itu energinya sudah habis. Kalau dibilang me time, kami gak ada me time. Kami 7 kali 24 jam. Sebagai wali kelas juga kami yang tidak. Karena kalau pagi kami bangun, boleh kasih saya nggak masuk. Pura-pura sakit perut atau apa? Tapi kami lupa bahwa kami gurunya. Nggak mungkin kan Pak ya? Itu ya Bapak. Nggak ada, makanya itu ya Bapak. Oke, terima kasih Bu, luar biasa. Ini nampaknya curhatan Bapak, curhatan dari semua guru-guru di sini Bapak. Kadang memang kami harus menjadi IO, selain menjadi guru. Tadi kami juga kadang menjadi IO Bapak. Tiba-tiba harus menyiapkan ABCD dalam waktu 2 hari misalnya seperti itu. Itu curhatan bersama, betul Bapak Ibu? Teman saya Pak langsung seperti konser bukan? Seperti itu Pak. Bagaimana ini Pak? Caranya agar kami semua yang kehilangan arah tadi itu kan berkumpul nih Pak, biar sama tidak mengarahkan, karena terus tersesat nih Pak. Nah, seperti itu Pak. Izin dengan Ibu Bu Iye, nah tidak bisa disebutkan namanya Pak, rahasia. Terima kasih Bu Iye untuk pertanyaannya ya, pertanyaan yang luar biasa karena juga saya merasakan apa yang Ibu rasakan ya. Kalimat terakhir kalau lagi konflik nih Pak ya. Karena menjadi guru itu memang tantangannya luar biasa. Bayangkan juga sama saya tentara, kuliah lagi, terus masuk ke TK gitu ya, yang di kantor biasanya kelihatan tegas, kita harus memakai persona yang berbeda gitu ya di TK gitu. Sehingga ya memang secara beban emosional yang dirasakan memang ya cukup berat yang dirasakan. Lalu yang kedua, ketika memang kalau semuanya memang merasakan seperti itu, yang pertama perlu adanya mungkin izin Ibu charger ya, charger khususnya memang perlu diadakan. Ya mungkin harapannya nanti di Lanut Adi ini punya psikolog tambahan ya, amin ya. Ya Pak, saya setuju itu Pak. Mungkin guru-gurunya difasilitasi untuk konsul ke psikolog yang ada di Lanut mungkin Pak. Biar saya nggak nyari keluar Pak, saya udah 3 kali loh Pak, saya tolongin loh Pak. Karena memang kalau dulu pengalaman di SMO juga kami membantu juga baik dari guru-guru di sekolah angkasa, memang yang bagi yang memang merasa memiliki permasalahan, bahkan dulu dengan Bu Indah itu saya diminta untuk mendamaikan ada guru yang berkonflik gitu. Jadi sampai segitunya. Jadi
Ya harapannya di Lanut Adi ini juga punya 2 psikolog yang harapannya tidak hanya untuk anggota juga tapi juga membantu Yasarini ya. Lalu yang ketiga terkait me time ya. Sebenarnya me time itu kan kita yang menciptakan sendiri ya. Waktu 24 jam itu kadang-kadang menjadi alasan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya kita sukai. Kadang ketika pulang merasa capek, akhirnya larut dengan rasa capeknya itu. Padahal me time itu tidak hanya kita jalan ke mall, tapi lakukan yang kita sukai. Misalnya kalau me time-nya tidur ya, lakukanlah hal tidur. Misalkan dibatasi waktu ya 3 jam. Atau yang senangnya merawat bunga, ya lakukan itu sebagai bentuk katarsis ya. Kalau dalam psikologi itu katarsis. Jadi kita melakukan sesuatu hal yang kita senangi, kita sukai, lalu kita relate-kan emosi negatif itu melalui hal-hal yang kita sukai. Karena dengan melakukan hal-hal yang kita sukai, emosi-emosi negatif yang mungkin kita rasakan itu akan jauh bisa lebih ditekan ketika kita memunculkan situasi-situasi yang sifatnya lebih positif. Nah itu mungkin Bu Y yang perlu diperhatikan bahwa waktu itu sebenarnya ada, tapi terkadang kita yang sering menunda atau tidak mengadakan waktu itu. Bahkan ada orang cuma menyiram bunga saja sambil nyanyi, itu sesuatu hal yang positif juga. Karena ada beberapa penelitian juga yang dilakukan oleh dosen kami bahwa ada dua tumbuhan yang berbeda. Yang satu dilakukan disiram dengan ya sambil hal-hal yang positif, nanti kamu tumbuh besar ya, kamu nanti bunganya cantik ya. Dengan yang satu, di sekolah disuruh ini terus sama ibu yayasan banyak muatannya, suruh EO lagi, disuruh HS ini gitu ya, banyak sekali. Padahal sebenarnya itu terkadang kita yang membuat atau kita yang memberikan sinyal negatif kepada diri sendiri. Karena ya sejatinya semua emosi itu bisa kita kontrol dengan diri sendiri. Karena ketika kita bisa pegang penuh kontrol diri, maka kita bisa tahu apa yang bisa dilakukan. Oh saya lagi capek nih, atau saya lagi turun nih kondisinya. Oh saya senangnya biasanya masak nih, saya lakukan masak. Ini masak untuk suami, masak untuk anak, sehingga kita bisa memberikan hal-hal yang positif. Lalu tadi dengan Mbak Andini sampaikan terkait dengan memberikan ruang. Kalau misalkan pada saat mau pulang ke rumah memang dirasa emosi lagi kurang baik, berikan dulu waktu 15 menit untuk menenangkan diri dulu, baru pulang ke rumah. Karena kadang ketika emosi kurang baik, yang punya keluarga kadang kebawa ke suaminya, kadang ke anak-anaknya, jadi lebih sensitif, jadi lebih mudah marah. Nah itu yang perlu diantisipasi. Dari 2 hal itu mungkin bisa dilakukan, ditambah mungkin ya harapannya nanti ya Mbak Andini di Lanut ini juga punya dukungan tambahan. Karena sementara ini juga izin kami di WIG juga, di Lanut juga. Jadi ya sama seperti Bapak Ibu sekalian ya, berhadapan dengan siswa, cuma bedanya siswa sekba. Kalau Bapak Ibu guru siswa di SD, SMP, SMA, yang sebenarnya core permasalahannya adalah sama. Kadang masalah motivasi, masalah perhatian di keluarga, tidak akan jauh dari permasalahan itu. Demikian Mbak Nini. Terima kasih Bapak, penjelasannya luar biasa. Jadi pada intinya me time itu harus kita ciptakan sendiri, seperti itu. Berarti nggak apa-apa ya Pak kalau misalnya me time terus nanti deh HP-nya saya mau dipesawatin dulu gitu kan Pak ya, untuk sekedar menenangkan diri. Boleh, yang penting tahu diberikan waktunya. Ya, jadi nggak juga kata Pak Hadi kemarin me time nih langsung hilang. Ya, saya airplane mode seharian, akhirnya Ibu Ketua nelpon atau Ibu HRD nelpon, ini kok nggak angkat-angkat gitu ya. Iya, jadi dengan tetap memperhatikan waktunya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya ada lagi ya di depan Pak Nur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan, saya Biani dari TK. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan ini beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kapten Kes Ihsanul Hadi sebagai narasumber. Mohon izin bertanya Bapak. Jadi pada saat ini makin banyak anak masuk TK dengan fokus rendah dan emosi mudah meledak, dan banyak yang sudah terbiasa dengan gadget sejak bayi. Pertanyaannya, sejauh mana paparan layar di usia dini benar-benar mempengaruhi emosi dan konsentrasi mereka, dan langkah apa yang bisa kami lakukan di kelas untuk membantu anak tersebut bisa mengelola emosinya tanpa memakai ancaman atau rasa takut pada anak. Oke, cukup sekian. Langsung saja Bapak tentang mengelola emosi di lingkungan KBTK Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Karena memang yang pertama harus dilakukan adalah komunikasi yang baik antara orang tua dan guru ya, terutama di KB dan TK. Karena untuk melakukan intervensi kepada anak usia dini itu tidak hanya dilakukan oleh guru, tapi juga dilakukan bersama orang tua. Karena perlu diperhatikan bahwa misalkan dia screen time-nya cukup banyak ya selama di rumah. Karena memang yang menjadi kendala saat ini adalah bagaimana orang tua menerapkan aturan ya. Bagaimana orang tua menerapkan aturan di rumah terkait dengan gadget, terkait dengan screen time. Karena di Singapura sendiri memang anak usia 6 tahun ke bawah juga sudah mendapat larangan ya, malah waktunya sudah 0 ya untuk pemegangan gadget, karena memang dampaknya terhadap fokus anak itu sangat berdampak. Nah, yang perlu dilakukan yang tadi pertama, komunikasikan. Bapak Ibu bisa tanyakan berapa waktu screen time-nya, berapa waktu screen time yang dilakukan selama satu hari itu. Apakah full 6 jam dengan durasi pagi berapa jam atau sore berapa jam. Nah, itu perlu diketahui sehingga Bapak dan Ibu di sekolah bisa menyampaikan, Pak, boleh nggak kita sama-sama untuk meningkatkan fokusnya, lalu screen time-nya kita turunkan. Nah, caranya dengan apa? Biasanya dilakukan dengan token ekonomi. Bisa dipakai cara token ekonomi. Anak diberikan reward ketika dia mampu melaksanakan, misalkan dalam seminggu dia bisa menurunkan screen time-nya, dia akan mendapatkan ice cream, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua, bisa dilakukan dengan cara menyampaikan ke orang tua bagaimana orang tua punya kesepakatan waktu antara orang tua dan anak. Misalkan, oke, hari ini mainnya 1 jam ya, nanti dari jam segini sampai jam segini. Sehingga ketika kita mempunyai komunikasi yang baik antara guru di TK maupun dengan orang tua di rumah, maka itu akan berjalan dengan baik. Beberapa sekolah, terutama di sekolah TK negeri, itu memang saya perhatikan untuk komunikasi cukup kurang gitu. Kenapa orang tua itu marah? Karena dia mendapatkan informasi itu udah hal yang jelek, biasanya seperti itu. Taunya anaknya sudah yang jelek dulu baru disampaikan. Nah, ketika komunikasinya dibangun seperti itu, maka orang tua akan cenderung marah, kok bisa sih Bu gini? Akhirnya muncul respon negatif dari orang tuanya. Nah, kita antisipasi bagaimana terutama guru-guru di TK untuk melakukan komunikasi yang mungkin intens, misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau bisa via Zoom, ataupun pada saat ketemu di sekolah, bisa pada saat mengantarkan Bapak Ibu wali kelas bisa menyampaikan kondisi anaknya.
seperti apa, dan biasakan mulai dengan situasi yang baik dulu ya, karena orang tua itu ataupun biasanya manusia cenderung lebih senang mendengarkan hal yang baik dulu baru yang perlu dikembangkan. Nah, dengan kita menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua, maka secara perkembangan anak maupun intervensi yang dilakukan bisa berjalan dengan baik antara guru dan orang tua. Demikian. Baik, terima kasih. Pada intinya bagaimana membangun komunikasi yang baik ya Bapak. Juga tadi sedikit ada penerapan behavior modifikasinya mungkin dengan token ekonomi, juga diberikan penguat ya Pak dengan apa yang dia sukai seperti itu. Karena memang komunikasinya harus sama antara orang tua dan guru. Jangan sampai di sekolah kita tanam dan itu pupuk, di rumah tidak disiram. Seperti itu mungkin ya kurang lebihnya. Oke, mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Oke Pak Nur, sudah? Selamat pagi, mohon izin, saya Ibu Dia dari jenjang SMP, mohon izin bertanya. Bapak mohon izin, kami kan mengajar murid untuk jenjang SMP. Kami mungkin selaku wali kelas atau guru wali itu sering menjumpai siswa itu yang awalnya ceria namun tiba-tiba menarik diri atau justru menantang. Nah, bagaimana cara membedakan yang itu hanyalah gejolak khas remaja awal atau itu adalah sinyal tekanan yang perlu ditindaklanjuti? Dan pendekatan seperti apa yang membuat anak mau terbuka bukan malah semakin menutup diri? Demikian pertanyaan dari kami, terima kasih. Baik, Ibu Dian, terima kasih. Ini curhatan guru SMP yang sedang menghadapi remaja puber, Bapak. Nah, bagaimana tips dan triknya, Bapak? Monggo, Bapak. Oke, baik Bu. Biasanya untuk kita melihat bagaimana itu sebuah perubahan pubertas dengan gejala yang muncul terkait pada gejala mungkin stres ataupun mungkin sampai depresi pada anak, kita lihat konsistensinya selama 1 minggu itu perilaku itu sering muncul atau tidak. Jadi kalau perilaku itu sering muncul, kalau misalkan dia yang tadinya ceria sekali selama 1 minggu sebelumnya, lalu di 1 minggu berikutnya dia cenderung murung, terus malas ikut kegiatan ataupun tidak mau berinteraksi ataupun tidak mau ditanya, itu merupakan salah satu tanda yang muncul bahwa anak ini memang perlu diperhatikan. Nah, ketika memang dia belum mau bercerita, tidak usah dipaksa. Yang penting Bapak Ibu guru bisa sampaikan bahwa Bapak atau Ibu ada atau hadir untuk kamu. Kamu boleh bercerita kapanpun kamu mau. Ibu akan selalu ada. Kamu boleh cerita mau janjian dulu nanti ketemu di mana, ataupun mau setelah pelajaran apa, silakan Ibu siap untuk mendengarkan kamu. Jadi dengan kita memberikan empati kepada siswa, maka anak itu mungkin pada saat itu belum mau bercerita, tapi ketika dia sudah mendengarkan kata-kata tersebut, maka orang yang pertama akan dia cari adalah gurunya atau wali kelasnya. Dan itu pun tidak dibangun pada 1 hari saja, tapi sebagai wali kelas, terutama wali kelas, bangunlah komunikasi, kedekatan, kepercayaan kepada siswa wali kelasnya dimulai dari awal. Karena sehingga ketika sudah dimulai dari awal, apapun permasalahan, apapun yang dirasakan, dia pasti akan mencari gurunya atau wali kelasnya untuk bercerita. Karena di beberapa sekolah itu yang memang cukup dibedakan antara pamong ataupun kesiswaan. Pamong kesiswaan itu memang lebih difokuskan kepada memberikan mungkin reinforcement, hukuman, punishment. Nah, sementara guru lebih
dititik beratkan kepada fungsi mengajar maupun juga bagaimana memonitoring psikologis siswa, sehingga cukup membantu guru BK secara sistem untuk melaporkan, misalkan dia sudah berceritakan seperti ini, kamu mau nggak ibu bantu ke guru BK untuk menceritakan apa yang kamu rasakan, karena itu juga mengurangi beban guru juga ya, karena core-nya permasalahan siswa kan di guru BK, sehingga guru wali kelas tahu permasalahannya apa, disampaikan ke guru BK, kalau dia mau silakan untuk diarahkan. Nah, yang penting adalah bagaimana guru BK membangun bahwa yang ke psikolog ataupun guru BK itu bukan orang yang bermasalah ya. Nah, makanya memang penting juga pada saat setiap jam kelas atau jam kelas khusus itu memang selalu ada sharing session ataupun belajar kelompok ataupun membahas isu-isu terkait untuk menambah wawasan ataupun menambah kemampuan baik dari potensi diri ataupun memahami diri, sehingga siswa jauh lebih terbuka baik itu cerita kepada wali kelas maupun ke guru BK. Demikian. Terima kasih. Bagaimana Bu Dia dari SMP, sudah cukup penjelasannya? Ya, kalau butuh penjelasan lebih lanjut, silakan Bu Dia menghubungi bapaknya ya Bu. Mungkin Bu Dia yang perlu konseling setelah ini ya. Oke, sudah mendapatkan penjelasan yang luar biasa. Bapak, terima kasih untuk penjelasan yang luar biasa. Semoga ini akan menjadi bekal untuk kami di sekolah Akasa dalam terutama menghadapi para murid-murid kami yang saat ini mereka berada pada gen alpha, Bapak. Kalau di SMP, mungkin di SMA dan SMK mungkin ada gen Z-nya juga. Nah, terima kasih untuk bekal-bekalnya Bapak. Semoga di lain kesempatan akan ada lagi seminar-seminar seperti ini yang tentunya bisa menunjang profesi kami sebagai guru. Baik, mohon izin berkenan kita kembali lagi ke Singgasana, Bapak. Ya. Oke, Pak. Oke, baik, terima kasih.